Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla aw adlima aw dlama aw ajhala yujala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam hidup ini. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal, alhamdulillah, sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya tidak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah. Beberapa hari lagi kita akan menemui hari raya Idul Kurban. Maka ini karena momentum, saya ingin mencoba mereminder diri kita semua untuk bisa mengambil spirit dan motivasi sebuah ayat dari surat Al-Hajj ayat 37, dan nanti juga kita akan mencoba menggali spirit motivasi surat As-Saffat dari mulai ayat yang ke-103 sampai dengan 111 atau 110. Panjang memang, tetapi nanti kita coba ringkas bagaimana kita bisa menggali spirit dari ayat-ayat Al-Quran tersebut terkait dengan kurban. Saya kasih judul, tema kurbanmu adalah simbol seberapa besar pertolongan Allah kepadamu. Kurban kita itu adalah simbol pertolongan Allah kepada kita. Seberapa besar semangat kita berkurban, sebesar itu pula pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Linier antara kurban dan pertolongan Allah. Semangat kita berkurban, saudaraku, sebesar itu pula nanti pertolongan Allah akan datang dalam kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu. Ada di zaman dulu yang namanya kurban itu sudah terjadi, mitra muslim hafizakumullah, jauh bahkan mungkin sebelum Nabi Ibrahim ada bukan kurban tapi pengorbanan kepada dewa-dewa. Seperti misalnya di Mesir ada pengorbanan terhadap dewa Nil, suku Aztec yang ada di Meksiko itu ada pengorbanan terhadap dewa matahari dan lain sebagainya. Namun pengorbanan dalam bentuk manusia, ya, yang dikorbankan adalah manusia. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam itu hendak dihentikan sama Allah Rabbul Alamin, pengorbanan dalam bentuk manusia itu, dan pengorbanan itu diganti dengan hewan yang harus dikorbankan untuk Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita. Nah, saat itulah kemudian saudaraku ikhwatadina fidakumullah berubah total. Sejak itu sudah tidak ada lagi pengorbanan untuk Tuhan-Tuhan yang lain, ya, meskipun selain Allah itu kan yang berwujud dengan bentuk manusia yang dikorbankan itu sudah nggak ada lagi sejak zaman Nabi Ibrahim, dan itu terus menerus. Jadi yang namanya kurban dengan hewan sejak zaman Nabi Ibrahim, kurban dengan domba, kurban dengan onta sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sudah terus menerus berlangsung dari generasi-generasi, bahkan sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang-orang jahiliyah dulu itu kalau berkurban, Mas Nasir, mitra muslim hafizahumullah, itu setelah menyembelih hewan kurbannya, kemudian daging-dagingnya itu diletakkan di sisi-sisi dinding-dinding Ka'bah, diletakkan di berhala-berhala mereka, karena mereka saat itu berkurban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Kemudian darah daripada daging-daging itu
atau darah daripada hewan kurban yang sudah disembelih itu dilumurkan pada tubuhnya itu kan. Kemudian sebagian dipercikan ke dinding-dinding Ka'bah. Saat itu kemudian beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa yang paling berhak untuk memercikkan darah ke dinding Ka'bah itu untuk mengagung sebagaimana bentuk pengagungan ya, bentuk pengagungan terhadap Ka'bah itu adalah kami, kata para sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat hendak kemudian melakukan hal yang serupa, yaitu menyembelih hewan kurban tapi untuk Allah gitu kan ya. Cuman darah-darahnya itu hendak dipercikan di dinding-dinding Ka'bah sebagai bentuk takziman, takriman li Ka'bah, sebagai bentuk penghormatan terhadap Ka'bah, dan daging-dagingnya pun ditaruh di sekitar Ka'bah itu, tidak dibagi, tidak dimakan, karena berfikir itu akan diterima sama Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW hendak melakukan hal yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy saat itu, turunlah firman Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, surat Al-Hajj ayat 37 itu kan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah Rabbul Alamin, la yanalallaha luhumuha, sebenarnya yang daging-daging hewan kurban itu, darah-darah hewan kurban itu, la yanalullah luhumuha wala dimauha, tidak akan pernah nyampe kepada Allah. Jadi tidak akan pernah nyampe daging-daging hewan kurban itu, sebesar apapun hewan kurban itu, tidak akan pernah nyampe darah hewan kurban itu, sebanyak apapun darah itu ditumpahkan dari hewan kurban itu. Walaki yanalu taqwa minkum, tetapi yang nyampe kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kalian, ketakwaan yang mendorong kalian bisa berkurban, ketakwaan yang menghasilkan pengorbanan atas harta benda untuk dipersembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ketakwaan inilah yang kemudian nyampe kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan mitra muslim, ketakwaan itu sudah nyampe sebelum tetes pertama dari darah yang keluar dari leher hewan kurban itu menetes ke bumi. Itu ketakwaannya sudah nyampe kepada Allah Rabbul Alamin. Jauh sebelum daging-daging kurban itu dibagikan ke seluruh khalayak ramai, ke seluruh fakir miskin, ke kolega-koleganya misalnya sebagai sebuah hadiah. Sebelum itu nyampe daging-daging kurban itu, ketakwaannya itu sudah nyampe terlebih dahulu, lebih cepat bahkan, saudaraku mitra muslim. Jadi yang bisa mengantarkan kurban kita itu bukan kurbannya, tetapi adalah bagaimana rasa kita berkorban yang terbungkus dalam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, itu yang kelak akan bisa nyampe bahkan lebih cepat dari tetesan darah pertama ketika hewan kurban itu disembelih, ketika mau jatuh ke tanah itu. Masya Allah, saudaraku ikhwata dinna fillah. Karena itulah Allah kemudian melanjutkan ayatnya, kadzalika sakhkharaha, yang demikian itu Allah tundukkan hewan kurban itu semuanya lakum, kepada kalian, litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bisa bertakbir, supaya kalian bisa membesarkan nama Allah. Jangan sampai yang namanya hewan kurban lebih besar daripada Allah yang dengan itu kurban dipersembahkannya. Jangan sampai kemudian hewan kurban itu semangatnya lebih heboh daripada kita mengagungkan nama Allah. Seharusnya nama Allah itu yang harus kita agung-agungkan, harus kita lebih besarkan. Wa basyiril muhsinin. Kalau korban kita itu mitra muslim hafizahumullah di-endorse, didorong oleh nilai-nilai ketakwaan, maka insyaallah saudaraku akhwat din hafizahumullah, korban kita itu benar-benar akan diterima sama Allah. Dan itulah yang disebut dengan berita gembira kepada orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang benar-benar pantas mendapatkan gelar muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini saudaraku akhwat din hafizahumullah. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan takwa berkaitan dengan kurban Pak Ustadz, yang mampu bisa mengantarkan kurban kita diterima sama Allah Rabbul Alamin? Mari untuk mengetahui takwa yang model kayak apa mitra muslim terkait dengan kurban ini ya, terkait dengan kurban ini, takwa yang model kayak apa yang bisa membuat hewan-hewan kurban kita, kurban kita itu bisa cepat dapat di sisi Allah Rabbul Alamin. Bahkan seperti di riwayat yang disebutkan dalam sebuah riwayat, sebelum tetesan darah pertama jatuh ke tanah, itu namanya kurban kita udah terima sama Allah. Nah, saudaraku ikhwata dinna fillah, untuk menjawab itu kita kembali lagi untuk menggali spirit ya,
motivasi sebuah surat yang ayatnya menceritakan bagaimana proses kurban itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayatnya agak panjang tapi saya akan coba ringkas saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah. Jadi kita kan semua tahu Bapak Ibu hafizakumullah bahwa Nabi Ibrahim itu amat sangat mendambakan anak. Ketika kasus pembakaran oleh Namrud yang ada di daerah Iraki itu tidak berhasil membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, karena saat itu Allah menolong Nabi Ibrahim, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, yang saat itu kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, kepada api, wahai api, dinginlah kamu dan jadikan dinginnya itu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka saat itu kemudian Nabi Ibrahim selamat. Nah, setelah saya selamat itu Nabi Ibrahim berpikir bahwa sudah tidak kondusif lagi tinggal di daerah situ. Ada namanya Ur ya, di daerah Ur itu. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Terus baru kemudian ke Baitul Maqdis. Saat beliau hijrah bertiga, beliau berhijrah itu. Yang pertama itu beliau dengan Sarrah ya, wanita tercantik di dunia, Sarrah. Kemudian yang kedua adalah Ibrahim. Terus yang ketiga adalah keponakan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Cuma nanti mereka berpisah, ya. Berdua menuju ke Mesir, Nabi Lut itu menuju ke daerah yang lain. Sehingga yang kita sebut dengan dakwanya Nabi Lut itu kan. Jadi saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, berdua mereka kemudian selalu memohon kepada Allah keturunan yang bisa meneruskan nilai-nilai dakwah yang dikembangkan, yang diemban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, doanya Nabi Ibrahim ini termaktub dan terabadikan di dalam Al-Quran untuk minta anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Terus begitu berdoa, dan ternyata tidak langsung dikabulkan sama Allah. Berpuluh-puluh tahun kemudian mendambakan putra, hingga sampai dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim usia 85 tahun. Jadi ketika berdoa sekitar 40-an tahun, ya, dapat putra, fabasyarnahu bighulamin halim, di ayat selanjutnya As-Saffat ayat 101, maka kami beritakan gembira kepada Nabi Ibrahim dengan sosok putra yang halim, yang sangat santun, penyabar, tawadhu. Akhirnya kemudian muncullah Nabi Ismail alaihissalam. Senang luar biasa Nabi Ibrahim dengan karunia anak yang hebat, anak yang salihin, ya kan, sesuai dengan permintaannya. Rabbi habli minas salihin. Bahkan tidak hanya salihin, halim. Halim itu lebih tinggi daripada sabar, Ibu. Jadi ada istilah sabar, ada istilah halim. Jadi kalau sabar itu bisa nahan diri, tapi ada kemungkinan di hatinya itu masih memberontak, cuma bisa tahan. Namun kalau halim itu sudah benar-benar ridha itu dengan biqada'illah, ridha dengan ketetapan Allah Rabbul, itu halim. Nah, ini sosok yang luar biasa pada diri Ismail alaihi salam. Sungguh menyenangkan hati Nabiullah Ibrahim dan Sarrah saat itu. Namun apa yang terjadi saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah? Pada ayat yang ke-103 dari surat As-Saffat itu Allah memberitakan, mewahyukan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya yang paling dicintai. Bisa nggak dibayangin itu kan ya? Udah lama nggak punya anak, berdoa kepada Allah. Ketika berdoa pun juga lama nggak dimuncul-munculin, nggak diijabah itu kan ya. Puluhan tahun, kemudian dikasih sama Allah. Lucu sampai menginjak remaja, sangat menyenangkan memandangnya. Karena memang Nabi Ismail ini sungguh sangat luar biasa. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, akhirnya apa? Datanglah wahyu itu lewat mimpi. Awalnya Nabi Ibrahim ini, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, sekedar meralat ya. Jadi bukan dari Sarrah tapi dari Hajar. Jadi ketika hijrah ke Baitul Maqdis itu tetap berdoa Rabbi habli minas salihin, tetap belum punya anak. Akhirnya ada kejadian yang di Mesir itu, Sarrah diberi oleh Raja Mesir yang menzaliminya seorang budak yang bunuh bernama Hajar alaihissalam. Dan Hajar inilah yang diangkat oleh Allah menjadi istri Nabi Ibrahim atas persetujuan Sarrah, sehingga bukan budak lagi kan begitu kan. Nah, dari rahim Hajar inilah nanti lahir yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu hafizahumullah. Tidak selamanya ketika kita berdoa itu kita bisa menikmati hasil dari doa kita. Bisa jadi orang lain yang menikmati hasil. Sarrah berdoa untuk minta anak juga itu kan ya.
mengikuti doanya Nabi Ibrahim, tapi ternyata justru yang lahir dari rahimnya Hajar alaihissalam, dan itu diterima oleh Sarah. Nah, kita kembali mitra muslim hafizahumullah. Maka tatkala kemudian mimpi terus berulang-ulang dan begitu berat Nabi sebenarnya untuk menyampaikan, tapi karena itu adalah wahyu, apa yang terjadi? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika sudah nyampe pada usia remaja sekitar 13-an tahun, maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelihnya itu. Dengan kondisi berat, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku yang tersayang, ya bunayya itu putra yang tersayang, ya bunayya itu putra tersayang, aku selalu bermimpi. Bahasanya selalu, ini pakai present continuous, bukan aku telah bermimpi. Jadi Nabi Ibrahim tidak berkata inni ra'aitu fi manami, tidak, tapi ara fil manami, aku selalu bermimpi. Anni adbahuka, dalam mimpiku aku selalu menyembelih dirimu, wahai putraku tersayang. Dan ini bagian daripada perintah Allah Rabbul Alamin untuk saya mengorbankan dirimu untuk Allah. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Masya Allah. Ini diucapkan oleh seorang ayah yang mendambakan anak, sangat mencintainya, berpuluh-puluh tahun tidak dapat putra, kemudian akhirnya dapat. Setelah dapat kemudian harus dipisahkan, dikorbankan. Tidak hanya sekedar dipisah, kalau dipisah saja mungkin ya sedih biasa, tapi ini dipisah dengan menyembelihnya. Dan penyembelihan itu, saudaraku, dilakukan oleh dirinya sendiri. Bahkan dalam mimpi itu, dalam sebuah riwayat itu, karena Allah menyebut anni adbahuka, aku terus menerus menyembelih. Itu artinya betapa saat itu Nabi Ibrahim sangat tidak kuat melihat mimpi itu, sehingga terbayang-bayang mimpi penyembelihan itu. Bahkan saat berkata kepada Nabi Ismail putranya tentang penyembelihan itu, masih terbayang-bayang itu, sehingga dia tidak ingin ini dilakukan sendiri tanpa sepersetujuan putranya itu. Makanya beliau berkata, fandur madza tara, apa pendapatmu wahai putraku? Saksikan, coba lihat mimpi-mimpiku itu, bagaimana pendapatmu? Qala, perhatikan ini luar biasa. Jadi sini nanti kita akan ambil spirit motivasi betapa luar biasa ketakwaan mereka berdua ini. Qala, berkata Nabi Ismail alaihi salam yang masih usia belia, ya kan, usia belasan, belum nyampe usia 17, belum nyampe usia 15. Banyak ulama menyatakan usia 11, ada yang menyatakan usia 13. As-sa'yah itu sekitar 11 sampai dengan 13. Ternyata Masya Allah, pendapatnya amat sangat dewasa, menunjukkan bahwa benar-benar pas kalau Allah memilihnya menjadi sosok seorang nabi yang luar biasa, yang kelak dari dirinya akan lahir nabi yang juga hebat di dunia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau kepada ayahandanya? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau dibaca tajwidnya berarti ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada kalimat menarik kata para penafsir, Mas Nasir, nanti bisa ditanya ya kepada pakarnya ya. Kenapa tidak menggunakan ya abi gitu ini? Kan mestinya ya abi if'al, ya abi if'al, ya abi if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintah. Itu satu yang menarik, itu menggunakan abati bukan abi gitu ini. Why? Abati ini kata para ulama, tak di situ tak li taknis. Tak yang menunjukkan itu perempuan gitu. Jadi seolah Nabi Ismail itu memandang ayahandanya itu seorang ayah, sosok ayah yang keibuan, sosok ayah yang keibuan. Kalau di era modern kan banyak yang ibu keayahan gitu. Ibu keayahan itu maksudnya kasar, sama anak kasar, lebih kasar daripada bapaknya itu kan ya, lebih kejam, lebih jahat, maksudnya itu tegas, tapi kan lebih kelihatan kejam ketimbang ayahnya ini kan. Itu saudaraku, sosok Nabi Ibrahim itu Masya Allah, sosok yang lembut, saking lembutnya sampai Nabi Ismail berkata ya abadi, wahai bapakku yang keibuan, if'al, lakukan, ma tu'mar. Yang kedua nih perhatikan, di sini tidak disebutkan
lakukan apa, sembelihlah aku sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak begitu. Tidak katakan ya wahai ayahku, tidak apa-apa sembelihlah aku. Enggak ngomong begitu. Enggak idbah. Idbah li itu enggak begitu, tapi apa? If'al, lakukan matukmar apa yang diperintahkan. Artinya luar biasa kepasrahan Nabi Ismail ini. Mau diapain saja terserah, pokoknya Allah perintahin apa, saya manut ayah, saya manut ayahku. Dan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kelak kau akan melihat dan menemui aku insyaallah kalau Allah berkehendak. Lagi-lagi kepasrahan diri kan. Saya termasuk orang-orang yang sabar. Maka apa yang terjadi? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu. Ketika kemudian mereka berdua pasrah, aslama wa tallahu lil jabin, dan benar-benar siap untuk disembelih. Saat itulah wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Malaikat berkata, hentikan ya Ibrahim, kamu sudah benar mewujudkan mimpi itu, kamu sudah hebat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Orang hebat nanti akan diberi balasan yang luar biasa. Dan ketahuilah inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah ujian yang memang luar biasa berat bagimu. Namun wafadaina bidzibhin adzim, dan kamu lulus, karena itu kami ganti dengan domba yang besar. Dan lanjutan ayat wa tarakna alaihi fil akhirin, dan apa yang kamu lakukan kelak akan terabadikan sampai akhir zaman. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim, dan sukses kau ya Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Demikian kurang lebih saudaraku ikhwatadina fillah. Intinya apa? Mitra muslim, apa nilai takwanya? Takwa itu linier dengan pengorbanan. Takwa itu linier dengan pengorbanan. Artinya apa? Semakin tinggi rasa berkorbannya kepada Allah, maka itulah takwa, saudaraku. Subuh wabotan berat untuk bangun, tapi dia mengorbankan rasa ngantuknya untuk mendatangin Allah. Itulah takwa, itulah pengorbanan. Bangun malam lebih berat lagi kan, ngantuk, tapi masya Allah dipaksa tetap sholat, mengorbankan tidurnya, mengorbankan kenikmatan tidur, mengorbankan kenikmatan bekerja ketika sudah ada adzan sholat, saudara. Itulah takwa, saudara. Termasuk mengorbankan ketika sudah waktunya sampai nisab untuk berzakat. Itu namanya takwa, saudara. Termasuk mengorbankan untuk membeli seekor domba, membeli sapi untuk dikorbankan kepada Allah. Itulah takwa. Jadi yang bisa nyampe kepada Allah itu sebenarnya bukan bendanya, apa yang dikorbankan, bukan, tapi semangat untuk Allah, sehingga menyisihkan yang lainnya, menomorduakan yang lainnya. Itulah takwa yang akan nyampe kepada Allah Rabbul Alamin. Pertanyaannya, apakah pengorbanan kita selama ini berdasarkan takwa? Maksudnya gimana Pak Ustaz? Eman ngetokno duit, tapi tetap ngetokno duit. Eman mau berkurban, ya Allah, ini sekarang 4 juta DP sudah motor dapat 2, itu misal begitu kan. Tapi tetap dia sudah enggak apa-apa untuk Allah. Kalau seperti itu tuh, itu yang takwa nilainya tinggi, saudara. Kalau kurban karena duit banyak sudah biasa itu kan. Ya bernilai sih, tapi lebih tinggi nilainya ketika ada rasa emah. Ada rasa menyayangkan, aduh sayang nih sama ini dikorbankan, tapi tetap dia lakonin, gak apa-apa lah, saya untuk Allah. Kayak Nabi Ibrahim kan, cinta banget sama Nabi Ismail. Eman, siapa yang gak eman anaknya disembelih? Tapi karena ngikuti perintah, itulah takwa, saudaraku, yang mendorong kurban kita diterima di sisi Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut setelah ini. Sama penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Ini Ustaz, perintah kurban itu kalau ada di
apa itu fasolli li rabbika wanhar itu bagaimana dengan berkorban yang menyembelih korban itu, apakah ada hubungannya tentang korban itu dengan surat yang tadi itu yang dibacakan itu, surat Al-Hajj tadi ya kan, ini kan itu penyembelian korban. Terus korban yang fasolli li rabbika wanhar itu korban yang bagaimana, apakah penyembelian korban itu atau korban yang lain, seperti kan kita ya juga korban perasaan, korban apa saja, itu kan banyak sekali arti korban itu. Korban sendiri dalam arti kan itu kan dekat ya, dekat dengan Allah, itu kan arti korban. Terus apa manfaat kita itu berkorban itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, terima kasih. Apakah sama kurban yang dimaksud di surah Al-Hajj 37 ini dengan yang di Al-Kautsar ya, fasolli li rabbika wanhar, nahar gitu. Baik, berikutnya saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ana terima kasih. Ibu Ana, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Ustaz, Pak, berarti korban itu sebelum Nabi Ibrahim kan tidak ada di zaman Nabi Adam. Nah, Pak, betul seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau orang bisa kita korban lebih dari satu kambing, 2 atau 3, tapi yang dikorbankan itu hanya 1, selebihnya itu disedekahkan kepada fakir miskin, kan banyak orang yang membutuhkan uang. Nah, daripada dikorbankan lebih dari 1, disedekahkan uang, ada waktu yang sama di Indonesia itu. Apakah boleh seperti itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana di Menganti sudah bergabung. Berikutnya saya sapa yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Hashim dari Bajang. Pak Hashim ya, oke, dari Sampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hashim, monggo. Ya, saya saja. Kalau korban itu biasanya kan kita berlaksa. Kalau di lain hal bagaimana? Dan bentuknya. Dan juga yang kedua, kalau korban itu kan harus 7 orang. Kalau kambing berapa kambing ya? Ya, dan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hashim di Sampang ya. Kurban tadi selain mungkin ini lebih luas lagi pertanyaannya, kurban itu kapan saja dilaksanakan ya, pada hari-hari apa gitu, dan kalau di luar itu bagaimana. Kemudian tadi untuk yang sapi dan kambing. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu. Iya, di Sidoarjo. Bu Dia, silakan. Iya, saya mau tanyakan kalau waktunya apa itu takbir untuk lebaran kurban itu atau lebaran Dzulhijjah ini pas hari hanya atau 10 hari pertama itu mulai takbir Allahu Akbar walillahil hamdu, mulainya kapan? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, terima kasih di Sidoarjo. Kita ke Pak Sodikun dulu saat ya. Tadi menanyakan tentang kurban di surah Al-Kautsar. Kemudian manfaat kita berkurban itu apa? Jadi fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, para ulama mengatakan maka sholatlah, itu sholat id maksudnya itu. Li rabbika wanhar. Setelah itu baru kemudian berkurban. Jadi wanhar di situ kurban, yaitu kurban itu sebenarnya. Itu sebagian besar ulama menafsirkan seperti itu. Tapi kita jawab dulu, ada telepon masuk. Baik, artinya sama Ustaz ya. Sama. Oke. Berikutnya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, monggo. Mau tanya gini Ustaz, yang kejadian Nabi Ibrahim di saat Dzulhijjah itu dimasukkan dalam napak tilas hari haji, Ustaz ya, seperti lempar jumroh, seperti pokoknya yang ada di hukum-hukum wajibnya haji itu yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim itu Ustaz ya. Itu termasuk napak tilas. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam, terima kasih. Ditunggu ya, kita ke tadi. Silakan Ustaz dilanjut dulu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Pak Sodikun cukup ya? Betul. Manfaat kita berkurban tadi ya. Ya, manfaat kita berkurban sebenarnya itu kembali kepada kita yang berkurban, juga kembali kepada orang-orang yang tidak berkurban yang menerima daging-daging itu. Yang jelas manfaat kita berkurban yang pasti kita akan bisa dekat sama Allah Rabbul Alamin. Dan itu bagi sahibul kurban. Bagi yang tidak berkurban atau yang menerima daging kurban, yang manfaatnya dia mendapatkan apa? Daging yang barokah. Makanya seringkali bertanya sama saya, apakah orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya? Bukan sekedar boleh, itu malah dianjurin, karena Rasulullah Muhammad SAW itu selalu memakan daging kurban. Karena itulah kenapa ada namanya ayyamut tasyrik, karena saat itu berlimpahnya daging sehingga akhirnya daging-daging itu dijemur, Mas Nasir. Nah, dijemur, menjemur atau mengeringkan daging-daging itu namanya tasyrik, pakai qaf ya, pakai qaf. Dia kata syarq, yaitu bercahaya atau bersinar. Jadi ayyamut tasyrik itu hari-hari menjemur daging. Kalau sekarang kan namanya ayyamul freezer, yaitu hari-hari memfreezer daging gitu kan. Jadi itu keberkahan dan itu manfaat yang sungguh sangat luar biasa. Lebih-lebih bagi duafa, bagi orang-orang miskin, bagi yang nggak pernah memakan daging, itu adalah manfaatnya sungguh sangat luar biasa, menunjukkan bahwa mereka semua bergembira saat itu kemudian bisa memakan makanan yang sangat bergizi, yaitu daging gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Ya, pertanyaan berikutnya dari WhatsApp ini saya bacakan, Ustaz. Ibu Ria ya, apakah mana yang lebih utama, kita kurban di mushola dekat rumah atau berkurban di daerah asal ya, atau mungkin di kampung halaman? Terima kasih Bu Ria sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp nomor 8 55 3938. Dan tadi ada beberapa pertanyaan juga melalui telepon yang masih kita tampung ya, kita jawab di sesi ini. Ustaz, Ibu Ana di Menganti tadi menanyakan apakah benar syariat kurban itu sejak zaman Nabi Adam. Kemudian pertanyaan kedua, beliau sampaikan kalau kita sebenarnya mampu berkurban lebih dari 1 ekor gitu ya, tapi dia hanya berkurban 1, kemudian uang sisanya itu disedekahkan kepada fakir miskin dan juga pada hari-hari bulan Dzulhijjah juga begitu. Ini gimana? Atau justru uangnya itu tetap dibelikan kurban sehingga lebih banyak kurbannya? Ya, kurban di mana? Kurban di yang terdekat atau yang terjauh? Ya, seluruhnya semua itu prioritas dan sangat situasional, kondisional. Kalau ibu berada di perumahan, langgar di perumahan itu elit, udah pada kaya semua, ya li ahsan wa afdol, maka disalurkan kepada desa-desa yang mungkin ibu pernah tinggal di situ, di desa itu, dan tahu situasinya, kondisinya ya, bahwa desa itu sangat membutuhkan, itu afdol, itu ahsan, itu kan ya. Tetapi kalau kemudian di kampungnya juga ada orang miskin, terus tidak ada yang berkurban di situ, maka dahulukan yang terdekat, karena memang yang namanya sedekah itu hierarkisnya adalah yang terdekat, dari mulai kerabat, kemudian kerabat dekat, tetangga dekat, sampai dengan tetangga jauh, begitu. Jangan langsung, malah Imam Malik memakruhkan melempar sedekah atau kurban itu jauh ke tempat itu, tempat yang berbeda, ketika situasi kondisi di tempat yang kita tinggal itu ternyata masih kekurangan gitu. Maka prioritas itu maka yang tertinggal. Dan saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, tapi kalau kemudian situasinya itu berbeda, misalnya karena kondisi ada sebuah lembaga yang punya binaan, kondisinya itu masya Allah sangat membutuhkan, memang afdol
kepada lembaga yang memang memiliki pembinaan, desa binaan, lahan binaan yang di situ sangat jelas, lembaganya amanah, maka insya Allah kurban itu akan diterima sama Allah Rabbul Alamin. Tapi lagi-lagi dengan nilai ketakwaan ya. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya tadi apa Mas Nasir? Saya nggak nyatet. Tadi tentang kurban, syariat kurban sejak zaman Nabi Adam, itu, dia mampu berkurban lebih dari 1 ekor. Ya, ini dibentukkan sedekah saja, begitu, sedekah uang. Jadi perlu diketahui oleh semuanya mitra Muslim, pendengar mitra Muslim, bahwa memang kurban itu kurban dengan syariat yang berbeda-beda itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim itu kemudian dilegalkan kurban untuk hewan, dan lebih diperbarui lagi sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tidak langsung Nabi Muhammad ini meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim, karena memang ada sebuah kaidah syar'un man qablana syar'un lana. Dalam sebuah kaidah, selama kemudian tidak ada dalil yang menasahnya atau menghapusnya, syariat sebelum kita itu bisa menjadi syariat kita kalau selama tidak ada yang menghapusnya atau dalil-dalil yang menghapusnya. Jadi itu benar, kurban itu sudah lama ada, bahkan sebelum Nabi Ibrahim, cuman berbeda. Baru sejak zaman Nabi Ibrahim ada syariat yang luar biasa manfaatnya, itu kurban. Dan bagaimana kita berkurban, memiliki kemampuan lebih berkurban? Apakah kita cukup beli satu saja, kemudian selebihnya kita sedekahkan dalam bentuk tidak kurban gitu kan, tapi dalam bentuk dana itu kan, di bulan yang sama atau di hari yang sama? Bagus itu Bunda, bagus tuh Pak ya, mitra Muslim. Cuman perlu diketahui bahwa kurban itu ada 3 level. Level pertama itu standar, level kedua itu medium, level ketiga itu excellent. Ini istilah saya aja Mas Nasir. Yang standar itu 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, itu standar. Artinya memang kita pas-pasan tapi kepingin berkurban. Itu cukuplah 1 ekor kambing, nanti istri dapat pahalanya, anak dapat pahalanya itu. Atas nama ayah gitu aja udah cukup untuk 1 keluarga. Insya Allah dapat pahala. Kalau mau lebih yang medium ya per orang itu harus kurban, karena beberapa riwayat itu bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang kan gitu. Jadi itu lebih tinggi lagi itu kan. Jadi kalau di keluarga itu ada 5 ya bisa kurbankan satu-satu itu. Maksudnya dibelikan hewan kurban satu-satu atas namanya mereka. Yang lebih hebat lagi excellent Mas Nasir mitra Muslim. Apa itu excellent? Berkurban melebihi segalanya. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mina pada tahun ke-10 Hijriah, pas waktu beliau haji terakhir, kan memang Nabi itu hajinya terakhir ya. Artinya haji sekali maksud saya. Pertama dan yang terakhir itu beliau menyembelih al-hadiyu itu 100 ekor onta kurban, 100 ekor onta, 63 ekor onta disembelih sendiri, sisanya yang menyembelih adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu saudaraku, makanya ya kalau punya duit, kalau punya kemampuan ya, kurban itu amalan yang paling top markotop selain haji Mas Nasir. Berdasarkan hadis Nabi, ma'amila benu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min hiraqatidam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada amalan putra manusia, putra Adam di hari nahar itu maksudnya hari raya kurban, yang jauh lebih dicintai di sisi Allah kecuali mengalirkan darah. Jadi mohon maaf Ibu, kalau Ibu punya duit kemudian bisa berkurban lebih dari 1 ekor kurban, tapi Ibu berpikir dah kasih duit saja misalnya gitu kan ya, yang lainnya kurban. Saran saya kalau ngikutin hadis ini, maka tetap belikan hewan kurban. Untuk sodakoh bisa nanti di luar 10 awal Dzulhijjah, di luar 10. Karena apa? Di tanggal 10 Dzulhijjah amalan yang paling sangat dicintai oleh Allah adalah mengalirkan darah hewan kurban. Min hiraqatidam, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mitra Muslim, sekali lagi berkurban itu adalah amalan yang luar biasa top bagi yang tidak berhaji. Paling tinggi amalan yang luar biasa di 10 awal Dzulhijjah adalah berkurban. Makanya kalau kita ada duit, usahakan berkurban. Dan kurban itu karena rasa pengorbanan diri untuk lebih mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan uang yang kita gunakan untuk kehidupan kita.
kecuali itu wajib versus sunnah. Misalnya menafkahi keluarga kan wajib, jangan sampai dikalahkan dengan berkurban. Berkurban jangan. Jadi artinya harta lebih lah yang harus kita kurbankan untuk kepentingan Allah Rabbul Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurban kita bisa mendatangkan pertolongan Allah. Mestinya ini ada sesi kedua, tapi karena waktu sudah nggak nututin, karena belum nyampe kepada temanya, Mas Nasir. Bagaimana kurban itu bisa mendatangkan pertolongan Allah? Kayak apa maksudnya kurban mendatangkan pertolongan Allah? Sedikit aja saya tambahin apa Mas Nasir. Wa hadainahu bidzibhin adim. Kan sama Allah kan akhirnya digantikan dengan domba yang besar. Itulah kurban. Jadi kurban itu bisa linear dengan pertolongan Allah. Semakin semangat dengan nilai ketakwaan tinggi kita berkurban, maka semakin besar pertolongan Allah datang dalam kehidupan kita. Kita selalu berpikir, kenapa ya kalau kita butuh terus tiba-tiba Allah nolong? Bisa jadi karena selama ini hidup kita selalu mengorbankan untuk kepentingan Allah. Kalau kita selalu berkorban untuk kepentingan Allah, maka Allah akan kasih wa fadainahu bidzibhin adim. Salamun ala Ibrahim, itu kan ya. Akan diberi keselamatan sama Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah memberikan rezeki yang luar biasa kepada Hajar sama Ismail karena telah mengorbankan perasaannya untuk mau tinggal di tempat yang sangat sepi, tidak ada orang. Tapi apa yang terjadi? Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Akhirnya kota Mekah menjadi kota teramai di dunia, tersuci. Gara-gara apa? Pengorbanan 3 orang. Yaitu Nabi Ibrahim rela menaruh anaknya di situ, Nabi Ismail siap dikorbankan, dan dan Hajar alaihissalam pun rela melakukan sendirian, mengasuh anak sendirian. Pengorbanan yang ternyata dibayar dengan pertolongan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Mitra Muslim, kepingin kita mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa, maka berkorbanlah untuk kepentingan Allah, berkorbanlah untuk syariat Allah, berkorbanlah untuk agama Allah, maka pertolongan Allah akan selalu hidup muncul dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.